Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan hidayahnya terhadap kita semua, sehingga kita senantiasa dijadikan orang-orang yang sabar dan bertawakal. Amin. Tak lupa sholawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar saudara-saudaraku semua? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan terhindar dari virus COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hambanya sangat tulus. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang paling baik. Allah selalu rindu dengan hamba-hambanya. Allah selalu mencintai dan menyayangi hamba-hambanya. Marilah kita merenungkan sejenak. Allahu Akbar. Ya Allah, saya miskin sedangkan Engkau maha kaya. Saya bodoh sedangkan Engkau maha bijaksana. Saya lemah ya Allah sedangkan Engkau maha perkasa. Saya bingung sedangkan Engkau maha tahu segala-galanya. Masya Allah. Dan disitulah kita sadar bahwa Allah itu sempurna. Dan ketika kita menghadapi masalah, ketika kita ingin mencurahkan hati kita, maka curhatlah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah tidak akan pernah bosan maupun lelah mendengarkan curhatan kita. Walaupun kita setiap hari curhat tentang jodoh, ya Allah, di manakah jodoh hamba? Kapan jodoh hamba datang? Ya Allah, jodoh hamba jelek, jodoh hamba cantik atau ganteng ya Allah, jodoh hamba kaya atau miskin ya Allah. Hanya Allah yang tahu, dan Allah tidak akan pernah bosan walaupun kita setiap harinya curhat tentang jodoh. Dan beda dengan manusia, semisal kita curhat dengan manusia berjam-jam, pasti besok-besoknya kita nggak akan lagi diterima oleh orang itu, karena manusia itu bosan dan manusia itu lelah ketika kita bercerita hanya tentang itu aja. Tapi Allah tidak. Ketika kita doa sama setiap harinya, Allah tidak akan pernah bosan ataupun lelah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu selalu ada di dekat kita. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwasanya hamba-hambaku yang mencariku, jawablah, aku adalah dekat. Jadi Allah berfirman seperti itu, bahwasanya Allah selalu dekat dengan kita, tapi kita tidak pernah melihat. Terkadang kita berdoa, terus kita mencari Allah. Allah di mana? Kenapa Allah tidak hadir? Padahal Allah itu di samping kita, tapi kita tidak bisa melihatnya, tapi hanya bisa merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba deh kalau kita sering berdoa dengan sungguh-sungguh, insya Allah kita akan merasakan kehadiran Allah di dekat kita. Dan Allah itu baik banget. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika melihat orang-orang yang berzina, orang-orang yang bernarkoba, berjudi, dan melakukan dosa besar lainnya, ketika dia memohon ampun, maka Allah akan memanggil, Ya ibadi, hai hambaku. Masya Allah, Allah tidak memanggil kita dengan hai manusia, hai pezina, hai pendosa, hai orang yang musyrik, hai orang yang biadab. Tidak. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Lah, dalam ayat itu dijelaskan bahwasanya
Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Allah tidak bilang hamba-hambaku yang berdosa besar, tidak. Lembut sekali panggilan Allah kepada hamba-hambanya. Allah juga berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ya'mal su'an aw yadlim nafsahu summa yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima. Dalam ayat itu dijelaskan, ketika ada orang yang melakukan kejahatan, ketika ada orang yang menganiaya dirinya sendiri, tapi dia mohon ampun kepada Allah, maka Allah akan mengampuni orang tersebut. Masya Allah, segitu baiknya Allah kepada kita. Kalau kita berbuat jahat kepada orang, kemungkinan besar, kemungkinan kecil, kita tidak akan mendapatkan maafnya. Mungkin kita dimaafkan, tapi dia masih merasakan dendam kepada kita. Tapi beda, kalau kita memohon ampun kepada Allah, insya Allah Allah akan memaafkan kita dengan setulus hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Abi Dzarr radhiyallahu anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala fima rawa anillahi tabaraka wa ta'ala annahu qala ya ibadi innakum tuhti'una bil-laili wan-nahar wa ana ughfiru dzunuba jami'a. Dan dalam hadis itu diriwayatkan bahwasanya, hai manusia yang melakukan dosa di siang hari maupun malam hari, maka aku akan mengampuni dosa kalian semua kalau kita bertaubat dan tidak akan melakukannya dosa itu lagi. Jadi Masya Allah, kita senantiasa harus bersyukur karena kita memiliki Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik sekali dengan hamba-hambanya. Masya Allah, dimana kita selalu diampuni Allah walaupun kita berbuat dosa di siang maupun malam hari. Dan ketika kita diuji, ketika kita diuji dalam sebuah permasalahan sampai kita menangis, itu karena Allah sayang dengan kita dan Allah rindu tangisan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu senang banget kalau dicurhatin. Jadi kalau kita mulai jauh dengan Allah dan kita mendapatkan ujian dari Allah, masalah dari Allah, itu adalah kerinduan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Masya Allah. Dan ketika kita datang ke Allah, Allah akan menyambut kita dengan senang hati. Halumu ilayya ya Rabbi, datanglah kemari wahai hambaku. Masya Allah, lembut sekali Allah memanggil kita. Dan Allah itu menguji kita dengan rasa sakit hati, rasa kecewa, bahkan sampai menangis. Itu adalah tanda kekuasaan Allah dan tanda rasa kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Masya Allah. Jadi patutlah kita sebagai hamba Allah untuk selalu mentaati dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara sholat 5 waktu, berzikir, dan tak lupa berdoa. Dan kalau bisa ketika kita ada masalah harus curhat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yakinlah hal itu akan membuat kita tenang dan akan menjadikan kita keluar dari masalah itu. Karena setiap masalah yang ada, Allah akan memberikan kita hadiah yang luar biasa ketika kita bisa menjalankan dan melewati rintangan atau masalah yang ada. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mencintai kita. Dan semoga kita senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata, karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.